Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 7 Juli 2024 dengan judul Teladan Sempurna. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Efesus 5 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Mari kita ikuti penjelasannya. Jika orang-orang yang hidup sebelum air bah telah taat kepada firman Allah, mereka tidak akan binasa oleh air bah itu. Jika orang-orang Israel patuh pada firman Tuhan, Dia akan menganugerahkan kepada mereka berkat-berkat khusus. Tetapi mereka jatuh sebagai akibat dari pemanjaan selera dan hawa nafsu. Mereka tidak menuruti firman Tuhan. Pemanjaan selera yang menyimpang menuntun mereka ke dalam berbagai dosa menyedihkan. Jika mereka menjadikan perintah-perintah Tuhan sebagai perhatian utama mereka dan kebutuhan fisik mereka yang kedua, tunduk pada pilihan Tuhan atas makanan yang pantas bagi mereka. Tidak satupun dari mereka yang akan binasa di padang gurun. Mereka akan berdiri di tanah Kanaan yang permai sebagai suatu bangsa yang kudus dan berbahagia tanpa ada yang lemah di semua suku mereka. Juru selamat dunia menjadi dosa karena manusia. Dengan menjadi pengganti bagi umat manusia, Kristus tidak menyatakan kuasanya sebagai anak Allah, tetapi menempatkan dirinya sendiri di antara anak-anak manusia. Dia harus menanggung pencobaan-pencobaan sebagai manusia demi kita di bawah keadaan yang paling sulit dan meninggalkan teladan iman, ketergantungan yang sempurna kepada Bapa surgawinya. Kristus tahu bahwa Bapanya akan menyediakan makanan untuknya jika itu memuliakan Dia. Tidak pernah sekalipun dalam pencobaan yang berat ini, ketika kelaparan begitu menekannya, Dia mengurangi beban satu bagian pun dari ujian yang diberikan kepadanya dengan menggunakan kekuatan ilahinya. Manusia yang telah jatuh ketika dibawa ke tempat pembentukan tabiat tidak memiliki kekuatan untuk membuat keajaiban atas nama mereka sendiri, untuk menyelamatkan diri mereka dari rasa sakit dan penderitaan, atau untuk memberi diri mereka sendiri kemenangan atas musuh-musuh mereka. Adalah maksud Tuhan untuk menguji dan membuktikan kepada manusia dan memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan tabiat dengan membawa mereka ke situasi yang sulit untuk menguji iman dan kepercayaan mereka pada kasih dan kuasa-Nya. Kehidupan Kristus adalah teladan yang sempurna. Dia selalu mendidik pria dan wanita melalui teladan dan ajarannya, bahwa Allah adalah tempat bergantung mereka dan bahwa dalam Dialah seharusnya iman dan kepercayaan mereka teguh. Disalin dari
Confrontation halaman 43 hingga 44. Renungkan lebih dalam. Yesus dengan rela memilih untuk mengalami setiap tantangan dan keadaan tersulit manusia agar dia dapat membantu saya menumbuhkan tabiat di saat-saat tersulit hidup saya. Sudahkah saya memberikan izin kepada Yesus untuk menjadikan hari ini sebagai hari pembangunan tabiat? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan sukacita rohani bagi kehidupan kami. Pada saat ini kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka untuk bekerja melayani setiap pasien yang di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah kekuatan, kesehatan, roh, dedikasi yang tinggi Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat mendidik setiap siswa bahkan mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati mereka, Tuhan urapi mereka, Tuhan juga berikan kekuatan dan sukacita sorga untuk mereka bertanggung jawab dalam segala tugas yang telah diberikan kepada masing-masing mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, Tuhan urapi mereka dengan bertambahnya usia. Mereka hidup bersyukur dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.